Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita ada di malam yang penuh barokah ini, malam 27 Rajab. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafidh, itu punya mertua siapa? Habib Muhammad Al-Haddar. Ayahnya Hubabah Nur. Ayahnya Habib Muhammad Al-Haddar itu pernah bilang, di bulan Rajab ini ada 3 malam yang luar biasa. 3 malam yang dimana doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, sudah kita lewati. Yang kedua malam 15 Rajab, sudah kita lewati juga. Dan yang ketiga malam ini, malam 27 Rajab. Malam ini adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena di waktu itu pada malam 27 Rajab ada kejadian namanya apa? Isra Mi'raj. Saya akan bahas daripada ayat Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebelum saya bahas, saya ingin menjelaskan dulu dari asbabun nuzul ayat ini. Apa sebab Allah menurunkan ayat Isra? Di saat Allah mengucapkan subhanalladzi asra ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Apa sebabnya setelah Nabi SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj? Habis itu Nabi itu cerita, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita, saya habis melaksanakan Isra Mi'raj, diceritakan semua sama Nabi. Dan di situ banyak yang mendustakan Nabi SAW. Banyak yang mendustakan Nabi sampai Nabi ini sedih. Akhirnya turun ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, sampai akhir ayat. Lah berarti sebab turunnya ini ayat adalah karena Nabi didustakan oleh umatnya, oleh orang kafir Quraisy mendustakan Nabi SAW. Bahkan ada sebagian dari orang-orang mukmin yang mendustakan Nabi. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena langsung percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengarkan cerita Isra ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau seandainya dia ngomong kayak gitu, la saddaqtu, maka aku akan langsung percaya. Benar Muhammad ngomong kayak gitu? Ya benar, aku akan percaya. Tidak pakai tabayun lagi, langsung percaya. Makanya juluki apa? As-Siddiq, yang mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, makanya sebelum ayat Isra ini, di surat An-Nahl di akhir ayat, ayat kedua terakhir sebelum masuk ke ayat Isra, Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu hai Muhammad, dan tidaklah kesabaran kecuali hanya dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sabar. Loh kenapa? Karena didustakan oleh umatnya. Nyeritakan Isra Mi'raj didustakan. Akhirnya turun ayat subhanalladzi asra sampai akhir ayat. Kita bahas satu-satu dari lafadznya. Subhana. Ketika Allah mengatakan subhana, maha suci, kenapa kok Allah memulai dengan tasbih? Subhan itu kan maha suci kan, tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa di sini Allah tidak memulai dengan alhamdulillah? Kayak di surat Kahfi awalnya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
dimulai dengan alhamdulillah. Loh, kenapa kok di sini dimulai dengan subhana? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, adalah orang Arab itu dulu, orang Arab itu kalau ada hal yang mencengangkan, suatu hal yang takjub gitu, bikin suatu hal yang luar biasa, itu pasti ngucapkannya subhanallah. Lah kita ngelihat orang misalnya ganteng, itu langsung ngucapnya subhanallah, gantengnya. Ngelihat perempuan yang cantik, itu pasti bilangnya subhanallah, ayune. Lah, ketika ada suatu hal yang menakjubkan kayak gitu, yang mencengangkan, itu pasti dimulai dengan subhanallah. Maha suci Allah. Tidak ada orang takjub gitu alhamdulillah, tidak ada. Takjub itu pasti dimulai dengan subhanallah. Makanya Allah memulai dengan subhana. Maha suci Allah. Alasan yang kedua adalah karena Allah ingin membungkam orang-orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mendustakan Nabi ingin dibungkam oleh Allah. Dengan apa? Dengan subhana, dengan lafaz tasbih. Tasbih itu secara bahasa artinya tanzihullah min kulli su'. Mengesahkan Allah, mensucikan Allah dari segala hal yang buruk. Segala hal yang tidak mungkin ada di zatnya Allah itu disucikan. Itu maksudnya tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak mungkin ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu Allah memulai dengan subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak mungkin ada dalam zatnya Allah. Termasuk adalah mengutus Nabi yang pendusta. Itu kan tidak mungkin. Di saat mereka mengatakan Nabi ini pendusta, Nabi ini tukang sihir, tiba-tiba datang Gadabrus bilangnya Isra Mi'raj. Orang-orang bilangnya begitu. Oh, ini cuma mimpi, ini begini. Allah tidak pengen Nabi Muhammad SAW itu dihinakan, enggak. Langsung turun ayat subhana, pakainya apa? Tasbih, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang tidak mungkin ada dalam zatnya Allah, yaitu mengutus Rasul adalah seorang pendusta. Itu tidak mungkin. Makanya biar tahu subhana, maha suci Allah, maha suci Allah dari apa? Dari segala hal yang tidak mungkin ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan. Makanya menggunakan tasbih. Dan juga kalau kita lihat tasbih itu subhanallah itu lebih afdal dari alhamdulillah. Lafaz tahmid alhamdulillah sama subhanallah itu lebih afdal subhanallah. Kita kalau baca zikir dimulai dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dimulai dengan apa? Subhanallah. Ini menunjukkan berarti tasbih lebih afdal daripada tahmid. Subhanallah lebih afdal dari alhamdulillah. Dalilnya apa? Ya, dimulai dengan apa? Waktu kita rukuk bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi baru wa bihamdih. Ya toh? Waktu apa sujud bacanya lagi-lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dimulai dengan subhana. Berarti subhana tasbih ini lebih afdal dari tahmid. Subhanalladzi asra, pakainya subhana. Karena tasbih lebih afdal. Dan juga kalau kita masuk ke bab tasawuf, ada di tasawuf itu namanya takhliyah pakai kha, ada namanya tahliyah pakai ha. Apa bedanya? Bahasa Arab itu luas. Tambahi titik itu sudah artinya beda. Bahasa Indonesia buat tambahi titik apa artinya? Bahasa Arab enggak, tambahi titik beda arti. Takhliyah pakai kha. Artinya takhliyah itu mengkosongkan, membersihkan. Itu takhliyah. Tapi kalau tahliyah itu menghiasi, pakai hak, menghiasi. Kalau di tasawuf takhliyah lebih afdal dari tahliyah. Kita mengkosongkan diri kita dari sifat-sifat buruk sama menghiasi dari sifat-sifat baik. Lebih afdal mana? Mengkosongkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Itu lebih afdal.
menghilangkan sifat sombong, menghilangkan dengki, semua itu hal-hal buruk kita bersihkan, itu lebih afdal daripada menghiasi diri. Tapi bukan berarti dikosongi tok tapi tidak diisi ya, bukan. Maksudnya apa? Lebih afdal mengkosongkan takhliyah, lebih afdal dari tahliyah. Kalau kita samakan ke tasbih sama tahmid, tasbih itu adalah takhliyah. Kenapa kok tasbih takhliyah? Karena kita membersihkan hal-hal yang tidak layak dalam zatnya Allah. Maha suci Allah dari hal-hal yang tidak layak dalam zatnya Allah. Berarti apa? Takhliyah. Kalau tahmid, alhamdulillah, itu tahliyah. Kok bisa? Maknanya alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah. Orang kalau dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, berarti apapun yang ada dalam zatnya Allah itu indah, makanya mengucapkannya alhamdulillah. Berarti tahmid ini masuk dalam tahliyah. Berarti tasbih lebih afdal dari tahliyah. Oh, indah. Bahasa Arab ini indah. Al-Quran apalagi di atas segala-galanya. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan. Di sini Allah menggunakan asra. Kalau di dalam bahasa Arab ada saro, ada asro. Sekalian belajar bahasa Arab ya. Saro sama asro, biar kayak jadi Arab maklum. Ada asro, ada saro. Saro itu berjalan. Kalau asro memperjalankan, beda. Saro tanpa hamzah itu artinya apa? Berjalan. Jalan itu maknanya bahasa Arabnya bahasa saro. Tapi kalau memperjalankan itu bahasa Arabnya apa? Asro. Nah di sini berarti siapa yang membuat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ketemu Allah? Ya Allah. Dalilnya mana? Ini Allah berfirman Subhanalladzi asra, bukan saro tapi asro. Bahkan kalau Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj juga bilangnya usriyabi, aku diperjalankan oleh Allah. Pakainya ya asro, bukan pakai saro. Bukan saro itu aku berjalan, enggak, tapi pakainya asro. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini poinnya. Poinnya di sini. Bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Abdihi, hambanya. Kenapa kok di sini Allah tidak menggunakan nabi, lafadz nabi, binabiyihi misalnya? Kenapa kok pakainya hamba dengan hambanya? Atau kenapa tidak pakai rasulihi, rasulnya? Loh, kenapa kok Allah pakainya bi abdihi, hambanya? Ternyata katanya Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa kok pakai abdihi? Karena makom ubudiyah, derajat penghambaan adalah derajat yang paling tinggi. Derajat penghambaan itu adalah derajat yang paling tinggi. Makanya kita ini dianjurkan untuk menghiasi diri kita dengan sifat yang tidak ada dalam zatnya Allah. Apapun sifat yang tidak ada dalam zatnya Allah jangan kita pakai. Yang ada jangan kita pakai, tapi kita pakai sesuatu yang tidak ada di dalam zatnya Allah. Contoh, sombong, al-mutakabbir, itu sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Allah memiliki sifat apa? Al-mutakabbir. Al-azim, maha agung, sifatnya siapa? Allah. Berarti kita dianjurkan untuk tidak merasa agung, tapi kita dianjurkannya untuk apa? Merasa rendah. Hamba, apakah hamba ada dalam sifatnya Allah? Tidak ada. Rendah ada dalam sifatnya Allah? Juga tidak ada. Maka kita dianjurkan untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam zatnya Allah, yaitu adalah ubudiyah, penghambaan. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Bahkan Al-Imam Abu Ali Ad-Daggab itu beliau juga mengatakan laisa lil mu'mini sifatun atamma wala asyrafa minal ubudiyah. Tidak ada satu sifat yang dimiliki oleh orang mukmin yang lebih sempurna
dan lebih mulia daripada sifat penghambaan. Dari tawadhu, semuanya itu kan masuknya kemana? Penghambaan. Namanya hamba itu kan berarti dia merendahkan di hadapan sayyidnya, tuannya, ya, merendahkan dirinya, bukan yang sama sayyidnya seenak-enaknya, sama apa, pemilik toko, seperti pembantu sama pemilik toko, pegawai sama pemilik toko. Tidak mungkin pegawai mau apa sombong ke pemilik toko, kan tidak mungkin. Ini juga sama lah, ini hamba. Makanya Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan sifat yang paling sempurna yang dimiliki oleh orang mukmin adalah sifat penghambaan. Dan siapa orang yang paling sempurna sifat penghambaannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling sempurna sifat penghambaannya adalah Nabi. Dan Nabi itu paling suka kalau dipanggil Abdullah. Kalau dipanggil Abd itu Nabi paling suka. Makanya di sini Allah menggunakan lafadz bi abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi, bukan. Bahkan Al-Imam Abu Hayyan itu beliau juga bilang, laukana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ismun asyrafa minhu lasammahu bihi fitilkal halah. Kalau seandainya Nabi punya nama yang lebih mulia dari nama Abd, kalau Nabi ini punya nama yang lebih mulia dari nama Abd, maka Nabi akan disebut di dalam lafadz subhanalladzi tadi itu dengan lafadz tersebut. Tapi sekarang ketika kita lihat digunakannya lafadz apa? Bi abdi. Berarti tidak ada yang lebih mulia dari sifat abd. Karena Nabi paling suka memang disebut apa? Abd, Abdullah, penghambaan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dan juga dalam bi abdihi ketika menggunakan abd ini juga dalil bahwasanya Nabi waktu Isra Mi'raj itu menggunakan ruh dan jasad, bukan cuma ruh tok. Sebagian orang-orang yang tidak tahu ilmu mengatakan Nabi itu cuma ruhnya aja, mimpi maksudnya. Nabi ruh dan jasadnya. Dalilnya mana ini? Bi abdihi. Kalau dalam bahasa Arab abd itu ruh bersama jasad. Ruh sama jasad itu ya pakainya abd. Abd itu ruh sama jasad. Di sini Allah menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi. Berarti Nabi Isra-nya itu ya ruh sama jasad. Memang ada perbedaan pendapat. Berapa kali Isra Mi'raj Nabi? Apakah sekali tok? Itu berkali-kali? Al-Imam Nawawi bilang 2 kali. Yang pertama lewat mimpi. Yang kedua ruh sama jasad, yaqadhah. Sama kayak Nabi sebelum nerima wahyu. Sebelum Nabi nerima wahyu itu kan mimpi dulu. Mimpi, habis itu nerima wahyu, ada di gua Hira. Kenapa kok mimpi dulu? Sama seperti Isra Mi'raj. Kenapa kok mimpi dulu? Biar siap. Jadi ditunjukkan sih sama Allah, nanti kamu ini bakal mendapatkan kejadian seperti ini, mimpi sih. Mimpinya persis kayak kejadiannya. Habis mimpi, habis itu baru kejadian. Makanya Imam Nawawi bilang 2 kali. Yang pertama mimpi sih, jadi ditunjukkan sama Allah, ini kayak gini. Habis itu baru kejadian. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi lailan. Kalau kita perhatikan lailan, sini pakai tanwin ya, lailan. Kenapa kok pakai tanwin lailan? Kalau di nahwu itu ada namanya nakiroh. Nakiroh itu tanwin gitu ya. Tanwin itu nakiroh. Kenapa kok pakai lailan? Itu berarti menunjukkan hanya sebentar, ada di waktu malam. Jadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya sebentar, ada di waktu malam. Sebentar tok. Kalau Habib Salim Syatiri bilangnya 15 menit. 15 menit. Padahal kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya 40 hari. 40 hari. Lah kok bisa diperjalankan cuma 15 menit? Kata Habib Salim. Bahkan kalau di Maulid Tiba
Maulid Tiba bilang summa arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Summa arudduhu minal arsy, katanya Allah, aku kembalikan Muhammad ini dari arsy, maksudnya setelah terjadi Isra Mi'raj dikembalikan qabla an yabrudal farsh, sebelum kasurnya itu dingin, sebelum angetnya hilang. Apa maksudnya angetnya hilang? Sekarang anak duduk di kursi misalnya, lama sejam misalnya, selesai misalnya acara, nanti pegangan lah anget. Setiap tempat duduk gitu kalau di lama itu kan, habis itu berdiri kan anget, bukan ngentut maksudnya. Ya memang karena lama kan anget toh. Lah itu waktu Nabi bangun dari kasurnya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj wis dilihat sembarang kalir, ngelihat surga, ngelihat luar biasa kan, ceritanya banyak. Bahkan sampai kitab-kitab itu nyeritakan Isra Mi'raj tebel-tebel. Pas dikembalikan itu masih anget. Loh itu berapa? Nggak mungkin 15 menit, mungkin kurang, nggak sampai 15 menit ya silang tuh ya. Itu duduk habis itu mbok tinggal 15 menit setelahnya ya adem. Nggak anget lagi sudah. Lah ini kayak gitu, qoblaannya Brul Farsh, sebelum kasurnya itu yang disinggahi Nabi sebelum Isra Mi'raj itu belum dingin. Jadi angetnya masih ada. Berarti bentar tok waktunya. Kok bisa? Ya bisa. Yang punya waktu siapa? Allah. Kapanpun Allah pengen mempersingkat ya bisa tuh ya. Dipersingkat sama Allah cuma 15 menit ya bisa. Karena yang punya waktu Allah, ya terserah Allah. Maka di sini pakai lailan. Kemudian lailan kok di malam hari? Kenapa tidak di siang hari? Nah ini menarik juga. Kenapa kok di malam hari, tidak di siang hari? Ketika kita ngelihat ke sirahnya Nabi, ke sejarahnya Nabi, itu kebanyakan Nabi mendapatkan kemuliaan dari Allah itu di waktu malam. Belah bulan, itu kan bulan pernah dibelah sama Nabi. Ada yang tidak percaya, pengen nunjukkan mukjizat, dibelah sama Nabi. Waktu Nabi masih kecil itu mainannya bulan. Jadi Nabi kalau ngasih isyarat gini, bulannya ikut ke sana. Enak mainannya bulan. Gini bulannya ke sana. Buat mainan mana Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita ulang kan apa Power Ranger, Doraemon, ini tidak Nabi bulan. Gini dok itu apa? Bulannya pindah itu. Ini dibelah sama Nabi, lah kelihatan belah gitu, belah. Orang kan, ini tercengang kan. Lah itu terjadi bulan, ada di mana? Ya di malam hari. Tidak mungkin di siang hari. Di malam hari, terjadinya ada di malam hari. Kemudian qiyamul lail, bangun malam, ada qiyamun nahar, bangun siang. Tidak ada. Adanya bangun malam. Makanya mana yang lebih afdol? Malam hari atau siang hari? Malam hari. Memang ada perbedaan pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan malam hari lebih afdal. Kenapa? Karena tadi itu Mi'raj Nabi ada di malam hari. Nabi belah bulan ada di malam hari. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ketika lari dari kaumnya Fir'aun itu di malam hari. Diselamatkannya juga di malam hari. Para nabi itu banyak kejadian, bukan cuma Nabi Muhammad dok. Para nabi itu kejadiannya banyak dapat kemuliaan ya di malam hari. Terus juga karena qiyamul lail ya adanya di malam hari. Dan yang ketiga karena malam hari itu adalah tempat munajat kepada Allah, waktu munajat kepada Allah. Kalau siang hari itu kan waktunya sama makhluk kerja. Kalau malam hari waktunya sama Khalik, sama pencipta. Sama makhluk selesai, habis itu waktunya munajat sama Allah. Berarti Allah ingin langsung ngelihat Nabi SAW. Jadi ada murid, ada murad. Bahasa Arab ya. Ada murid, ada murad. Murid itu yang ingin. Kita orang semua kan murid, pengen dapat kemuliaan, pengen belajar, itu kan murid. Kalau murad yang diinginkan, lah Nabi ini murad yang diinginkan oleh Allah. Sekarang lebih mulia mana? Yang diinginkan atau yang pingin? Yang diinginkan.
Nah, Nabi ini sampai derajat murad, diinginkan langsung sama Allah. Tidak sampai di situ. Waktu Isra Mi'raj, ini berapa menit lagi? Lanjut, lanjut. Apa tadi? Waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj, waktu mau ketemu Allah, Nabi mau melepas sendalnya. Makanya terompah. Biasanya ada kopiah terompah itu kan, itu sendalnya Nabi, itu mulia. Makanya kalau masuk kamar mandi yang punya, terus juga kalau bisa, kan ada stiker terompah kan, jangan ditempel di motor, kadang tempel di jok, ngawur. Tempel di jok didudui, jangan, karena itu mulia. Sesuatu yang bersambung sama Nabi pasti mulia. Loh, ini sendalnya Nabi loh, sendalnya kita orang dibuak-buak, digosok, dicolong itu. Ini sendalnya Nabi. Allahumma sholli alaih. Sendalnya Nabi jadi mulia kenapa? Dibawa Mi'raj sama Nabi. Mau dilepas sama Allah dilarang. Ladaturi Musa nudiyakhla wa Ahmadu lam yu'mar bi khal'ini alihi. Di saat Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah, ingin berbicara. Kalau Nabi Musa masih murid, pengen berbicara sama Allah. Berharap, katanya Allah tidak bisa, kamu tidak bakal bisa di dunia, maksudnya nanti di akhirat bisa, tidak bakal bisa, tetap maksa, pengen berbicara sama Allah, pengen ngelihat zatnya Allah. Waktu pakai sendal, saking senengnya pengen lihat, suruh naik ke Bukit Tur Sina, saking senengnya lupa tidak nyopot sendal, ditegur sama Allah, fakhla'na alaik, kamu ini ingin berhadapan sama siapa? Sama Tuhan. Masa pakai sendal? Copot sendalnya. Tapi waktu Nabi Muhammad mau melepas sendalnya, karena Nabi tahu adab, dilepas sendalnya tidak boleh sama Allah, tidak pakai. Makanya mulia terompahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sendalnya Nabi mulia ya gara-gara itu. Dibawa Mi'raj, sendalnya kita dibawa kemana? Itu jadi evaluasi ya. Sendalnya apa? Trompa itu, kopiah, pecinya ada trompa itu kan banyak. Jangan dibawa ke kamar mandi, lepas di luar. Gantungan kunci kamar mandinya trompa, la ilaha illallah. Dilepas, pakai yang lain. Jadi sesuatu yang dimuliakan ya harus wajib kita muliakan juga. Yang dimuliakan sama Allah ya kita hamba harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan enggak, siang hari lebih afdal. Kenapa? Karena siang hari itu kan bercahaya. Kalau malam hari itu kan gelap. Simbol siang hari simbolnya bercahaya. Cahaya lebih afdal dari kegelapan. Cuma ya ini alasannya kurang ya kan. Kalau alasan yang pertama tadi malam lebih afdal, alasannya banyak, alasannya kuat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dari mana sampai mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi saya katakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa perjalanannya? 40 hari. 40 hari. Dan Nabi dari Masjidil Haram, Masjid Al-Haram. Apa maksudnya Masjid Al-Haram? Masjid itu secara bahasa adalah tempat yang digunakan untuk sujud, itu namanya masjid. Tempat digunakan untuk sujud itu namanya apa? Masjid secara bahasa. Tapi secara syariat, maksudnya masjid adalah setiap petak yang ada di muka bumi ini, itu namanya masjid. Ini masjid, ini masjid, ini masjid. Setiap yang ada di muka bumi ini namanya masjid. Loh, kok bisa? Nabi sendiri yang bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tuhura." Telah dijadikan kepada aku tanah ini, bumi ini menjadi masjid. Maksudnya apa kok bumi jadi masjid? Bukan berarti boleh iktikaf sembarangan. Maksudnya boleh sholat dimanapun selama tidak ada najis. Jadi tidak usah bingung, loh itu kok ada basahnya Habib. Ya, selama bukan kencing ya tidak najis. Air hujan kok tidak apa-apa. Jangan jadi orang yang was-was itu dari setan. Orang yang suka was-was itu dari setan. Nah itu Masjid
al-haram, masjid yang diharamkan. Maksudnya apa Masjidil Haram? Maksudnya apa? Al-haram, sesuatu yang diperbolehkan dilakukan di luar Masjid Haram tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram. Contoh, orang kafir masuk ke Masjid Agung sini. Kalau dapat izin dari orang muslim boleh. Ada orang kafir masuk, saya izin ya mau lihat. Dapat izin walaupun satu orang muslim yang izini, tidak harus kabupaten, tidak harus semasyarakat situ ngizini. Kita harus voting dulu, tidak. Satu aja ngisi izin tidak apa-apa masuk. Tapi kalau Masjid Haram tidak boleh. Kemarin itu benar apa enggak itu ada yang masuk Masjidil Haram? Itu tidak boleh. Orang kafir tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Makanya disebut dengan Masjidil Haram. Sesuatu yang diperbolehkan di luar Masjidil Haram tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram. Contohnya orang kafir masuk ke masjid tadi. Masjid biasa tidak apa-apa. Tapi kalau Masjidil Haram tidak boleh. Terus kalau di Al-Quran itu disebutkan Al-Masjidil Haram di 15 tempat, 15 ayat. 15 ayat disebutkan apa? Al-Masjidil Haram. Kalau disebutkan Masjidil Haram, yang dimaksud Masjidil Haram apa? Adalah haram Mekah, tanah haram. Jadi Nabi itu membatasi. Jadi ada tanah haram, ada tanah halal. Orang kalau niat ihram buat haji atau umroh di tanah halal sah. Tapi kalau masih di tanah haram tidak bisa, harus keluar dulu ke tanah halal. Seperti Tan'im, Tan'im itu kan tanah halal, bukan tanah haram. Ji'ronah, Hudaybiyah itu tanah halal, makanya niat ihramnya di situ. Kalau disebutkan Masjidil Haram ada di Al-Quran, yang dimaksud adalah tanah haram. Berarti Nabi diperjalankannya ada di tanah haram, dari tanah haram, bukan dari Ka'bah. Sebagian riwayat bilang yang dimaksud Masjidil Haram adalah Ka'bah. Jadi dari Ka'bah itu diberangkatkan kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat lagi Nabi ada di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi, saudarinya Sayyidina Ali, anaknya Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Dari situ diberangkatkan ke Ilal Masjidil Aqsa. Tak singkat wes. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kenapa disebut Aqsa? Aqsa itu artinya paling jauh. Kenapa kok paling jauh? Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Makanya disebut Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa yang bangun siapa? Sayyidina Ya'qub bin Ishaq. Yang memakmurkan Nabi Sulaiman. Tapi yang bangun Nabi Ya'qub bin Ishaq. Jadi pertama kali masjid yang dibangun di muka bumi itu bukan Masjid Aqsa, tapi Masjidil Haram, Ka'bah. Masjidil Haram itu yang pertama kali. Baru habis itu 40 tahun setelahnya Masjidil Aqsa dibangun sama Nabi Ya'qub. Kalau Ka'bah dibangun sama siapa? Nabi Ibrahim. 40 tahun setelahnya Masjidil Aqsa dibangun sama Nabi Ya'qub. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kebesaranku. Dilihatkan surga, neraka, semua diperlihatkan oleh Allah, tanda-tanda kebesarannya. Tapi tidak semuanya. Di situ Al-Quran pakai min. Min itu menunjukkan arti sebagian. Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku, ditunjukkan sedikit. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah itu apa? Ayat Isra, bukan ayat Mi'raj. Ayat Isra kalau kita lihat subhanalladzi asra, ada Mi'rajnya? Tidak ada. Mi'rajnya itu di ayat di surat An-Najm. Mi'rajnya itu ada di surat An-Najm. Tadi itu surat Isra, tentang Isra-nya Nabi. Nah, dari Isra tadi itu poinnya apa, di mana? Di Abdi tadi itu. Bagaimana Nabi memposisikan dirinya sebagai hamba 100%. Makanya langsung dipuji sama Allah, bi abdihi. Pakai menggunakan apa? Abad, hamba. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan ketika Allah di situ menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa kok pakai abdihi bukan bi nabiyihi? Itu menunjukkan siapapun dari hamba yang dia berhasil
untuk menyempurnakan dari sifat penghambaannya, maka secara ruhaniyah dia Isra juga kepada Allah. Jadi kalau pengen cepat sampai kepada Allah berarti harus apa? 100% kan apa? Sifat penghambaan kita kepada Allah. 100%, nah gampang bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas mauidhah hasanah yang dibawakan Habib Abdurrahman Al-Mudahhar. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami berikan kepada satu untuk putri dan satu untuk putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, di dalam Isra Mi'raj itu kan salah satu oleh-oleh dari Allah itu kan ibadah sholat. Nah itu kan diceritakan yang masyhur yang terkenal itu kan perintah sholat dari 50 dipotong 5 hingga jadi 5 waktu sholat. Nah itu saya pernah diskusi sama sekelompok sama teman-teman, ada yang satu mencetuskan itu kenapa kok dibagi dari 50 sampai menjadi 5? Seakan-akan itu Allah tidak tahu bahwa kemampuan seorang hamba, kemampuan umat dari Nabi Muhammad itu hanya 5. Itu bagaimana Habib logikanya ketika ada diskusi semacam itu? Kenapa enggak langsung 5? Jadi Allah itu tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu kemampuannya hanya 5 waktu, bukan 50 waktu. Begitu Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ceritanya begini, setelah Nabi naik itu kan Nabi 7 langit kan, langit itu ada 7 tingkatan. Dari langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Harun, Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa. Waktu ketemu Nabi Musa nangis. Ketemu Nabi Musa nangis ya. Kenapa kok nangis? Karena iri sama Nabi. Nabi ini datang terakhiran, tapi yang memenuhi surganya Nabi itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi diriwayatkan 120 shaf akan masuk ke surga, 80 shafnya dari umatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Habis itu naik ke tingkat ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Habis itu sampai derajat ketemu Allah. Habis itu kan dikasih oleh-oleh berupa apa? Kewajiban sholat 50 waktu pertama. Turun diterima. Nabi orangnya pemalu, tidak mungkin langsung ditolak, itu tidak mungkin. 50 turun. Waktu sampai ke-6 ketemu turun gitu, ketemu Nabi Musa. Ditanya, kok apa yang dioleh-oleh sama Allah? Sholat 50 waktu. Umatmu tidak bakal bisa. Minta ringankan. Lah, sebenarnya Allah itu tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu mampunya cuma 5, tahu. Kenapa? Salah satu hikmahnya juga Allah ingin bertemu Nabi. Jadi biar lama gitu loh ketemu Nabinya. Nabi juga biar lama juga ketemu Allahnya. Jadi dikasih 50 waktu, saya nanti kan balik. Ke Nabi Musa dibilangi tidak bakal mampu, balik lagi ke Allah. Ya Allah juga biawis 45. Sallu ala Nabi. Turun lagi Nabi Musa loh 45, tidak bakal kuat, balik lagi. Ya Allah ya wis 40. Terus bayang no, sampai berapa itu? Sampai 5. Akhirnya Nabi wis loh, itu bahkan sampai ke Nabi Musa bilang 5, tidak bakal. Enak aslinya kalau balik kan enak, tidak ada subuh. Tapi Nabi tidak malu, tidak wis sudah cukup 5 we. Salah satu hikmahnya juga itu biar lama ketemu Allahnya. Bayangkan sudah magom yang luar biasa ini dimiliki oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib atas jawabannya. Mungkin dari yang putri ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada ini salah satu jamaah online Bib mau tanya. Assalamualaikum Bib,
Maaf mau tanya, lebih afdol istiqomah mengikuti guru kemanapun dan dimanapun majelisnya, atau istiqomah di suatu majelis siapapun itu gurunya? Terima kasih. Yang kedua. Lebih afdol istiqomah mengikuti guru kemanapun dan dimanapun majelisnya, atau istiqomah di suatu majelis siapapun itu gurunya? Guru, tidak semua guru disebut guru, tidak. Kalau Habib Abu Bakar Gresik itu membagi guru menjadi 4. Ada Syekhun Nadhar, guru ngelihat. Jadi ngelihat tok itu langsung dikasih ilmu. Tapi ini angel lah, mungkin ada. Tidak mungkin ada orang ngelihat ini langsung ngasih transfer ilmu, mungkin. Enak nih gitu ya. Pernah ada yang bilang mana, Habib, kalau misalnya ilmu bisa di bluetooth kan enak. Enak. Ada lagi Syekhul Fatah, guru yang membuka pemahaman muridnya. Jadi buka, bebel, tidak paham-paham, dibuka sama gurunya, bisa. Ada, cuma zaman sekarang wallahu alam. Ada lagi namanya Syekhut Tarbiyah, murabbi. Murabbi itu yang mendidik, dididik akhlaknya bener ya ini orang. Ada lagi yang keempat Syekhut Taslik, yang menuntun. Jadi beda antara tarbiyah sama taslik itu beda. Murabbi itu apa? Yang mendidik. Nek akhlaknya tidak benar dididik. Kalau taslik itu yang nuntun, yang benar dituntun. Lah, kalau cuma ustadz, mesti ada ustadz fulan, ada di kajian misalnya di masjid A, ustadz fulan di masjid B. Apakah itu bisa langsung dianggap guru? Guru bukan masuk dalam guru 4 itu, enggak. Guru yang mengajarkan kamu. Jadi tidak masuk dalam 4 itu. Karena guru memang harus dihormati. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man allamani walau harfan. Aku adalah budak setiap orang yang mengajari aku walaupun satu huruf. Guru, ya dimaksud di situ guru katanya Sayyidina Ali bukan guru 4 itu juga, yang pernah ngajari. Antum pernah hadir satu kajian, pernah dapat ilmu dari si fulan, berarti itu guru antum. Tapi bukan guru dari 4 itu, bukan. Sekarang guru di pondok itu kan banyak. Apa guru semuanya itu guru 4 itu? Enggak. Ada guru yang cuma ngajari. Lah kalau yang dimaksud guru di situ dari pertanyaannya itu guru dari 4 itu, misalnya murabbinya, ya lebih baik ngikuti murabbinya. Murabbinya lebih baik ngikuti murabbinya. Kalau tidak ada halangan, kalau ada halangan ya bisa ke majelis yang lain. Tapi kalau yang dimaksud adalah guru yang cuma ustadz gitu aja, yang ngajari gitu aja, ustadz fulan datang pengen hadirah, ya tidak apa-apa sebisanya. Jangan sampai kosong dari apa? Dari majelis ilmu. Saya ulangi lagi, guru tadi itu ada 4. Jadi itu. Nah, yang ngajari bukan berarti 4 itu. Bahkan ada satu orang yang tergabung 4-4-nya itu ada. Tapi zaman dulu, zaman sekarang, wallahu a'lam. Mungkin kalau dapat gitu kabari ya. Mungkin ada satu lagi, Bib. Izin bertanya, Habib. Dalam hadis kan dikatakan as-sholatu mirajul mu'min. Apa makna dari hadis tersebut? Dan apakah miraj kita hanya sekedar ketika sholat atau ibadah ritual semata? Apa? Hadis. Sholatu mirajul mu'min. Ayo. Apa? Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kenapa kok sampai dianggap mi'raj? Karena sekarang waktu Nabi mi'raj. Waktu Nabi mi'raj itu kan Nabi seneng kan tuh, dapat kemuliaan ngelihat Allah dan juga berbicara sama Allah. Nabi gembira luar biasa. Waktu sampai ketemu Allah mengucapkannya apa? At-tahiyatu lillah. Habis itu salamun alaika kata Allah ayuhan nabiyyu, yang kita baca di tasyahud itu. Salamun alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dijawab lagi sama Nabi, salamun alaina wa ala ibadillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan kepada kami kata Nabi, wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tidak lupa sama umatnya, tapi umatnya yang as-sholihin. Umat-umatnya yang soleh itu dapat salam dari Nabi waktu Mi'raj. Makanya kalau kita jadi orang soleh kan enak tuh, dapat langsung salam dari Nabi SAW di waktu Mi'raj. Lah waktu kayak gitu seneng ketemu Allah, waktu mau pisah itu kan berat. Akhirnya sama Allah dibilang, kamu pengen seakan-akan kayak Mi'raj terus, pengen ketemu aku, pengen berbicara sama aku jadikan ada di sholat. Aku jadikan ada di sholat. Makanya Nabi itu paling seneng kalau dihibur dengan sholat. Arihna biha ya Bilal.
Kalau Nabi lagi sumpek itu manggil si Bilal, hibur aku dengan apa? Dengan sholat. Hibur aku dengan sholat. Kalau kita malah sumpek sholat itu, sholat sumpek. Dengar adzan tuh, ya Allah adzan lagi. Ini hiburannya Nabi. Lah kok bisa kita orang sumpek sama hiburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi juga, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penghening mataku ada dalam sholat. Berarti kenapa kok Nabi dalam hadisnya mengatakan sholat itu mi'rajnya orang mukmin? Karena berarti di saat kita sholat kita juga mencicipi kenikmatan yang Nabi dapatkan di waktu mi'raj. Ketemu Allah, munajat sama Allah. Saking kita orang itu kan ya banyak dosa, tidak menikmati belas. Sholat kayak matok ayam, 5 menit mungkin kelamaan. 4 menit, setiap rakaat 1 menit. La ilaha illallah. Nabi itu sampai bengkak kakinya. Tapi bukan berarti kita pengen kayak Nabi, tatap no kakinya pengen bengkak. Oh, Masya Allah bengkak, bukan. Jadi bagaimana di saat seorang mukmin sholat, nah di situ seakan-akan kita mencicipi mi'rajnya Nabi. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Allah alam. Mungkin ada jamaah putra maupun putri yang ingin bertanya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Bib, terkait istidraj. Istidraj kan diluli oleh Gusti Allah. Nah, gimana cara hambanya agar terhindar dari istidraj? Mungkin atau gimana caranya tobat supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya? Terus yang kedua, Bib, terkait amalan-amalan apa yang lebih afdal dilakukan ketika di Isra Mi'raj ataupun di bulan Rajab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama istidraj. Istidraj itu adalah kelebihan yang dimiliki. Kalau ulama itu mengatakan istidraj itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik yang bukan orang yang bertakwa itu mendapatkan istidraj. Apa itu istidraj? Hal yang di luar pikiran, bisa misalnya ngobati orang padahal ahli maksiat, tapi kok idunya mandi misalnya, ngidoni wong langsung sembuh, padahal maksiat, ahli maksiat, tapi kok ngidoni orang bisa sembuh. Itu namanya istidraj. Allah memberikan istidraj kepada orang fasik tujuannya karena ingin menjauhkan dia dari Allah. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk beristiadzah, meminta pertolongan kepada Allah dari istidraj. Jadi kalau istidraj bukan cuma kelebihan gitu, ngidoni orang bisa sembuh, bukan. Juga misalnya kaya raya, cuma ahli maksiat, cuma kok ya rezeki datang terus gitu. Makanya dia ngerasa, aku kok tidak ditegur sama Allah. Dapat padahal ya maksiat, setiap malam minum itu ya, bukan minum air. Habis itu maksiat terus, tapi ya rizki lancar, subhanallah. Rizki lancar lah, itu Allah pengen menjauhkan dia dari Allah. Antara dua, dia sadar kalau itu istidraj, makanya kita diperintahkan untuk minta dilindungi dari istidraj. Atau yang kedua malah dia tambah jauh. Karena Nabi itu pernah bersabda dalam satu riwayat, disodorkan di hadapan Nabi SAW tulisan-tulisan buku gitu. Di bagian kanan itu tulisan umatnya Nabi yang bakal masuk ke surga. Jadi kita itu sudah ditulis dari situ. Kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Semoga kita semuanya penghuni surga. Amin ya Rabb. Waktu dilihat penghuni surga banyak, Nabi seneng. Waktu ngelihat ke bagian kiri ini semua penghuni neraka, nangis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ditulis lah. Nah Allah kan tahu ini orang celaka atau enggak lah. Ketika dia fasik lah kok malah seneng maksiat masa dikasih istidraj biar tambah jauh, dari Allah. Yang kedua, untuk amalan ada banyak amalan. Yang pertama, besok ini kan tanggal 27 Rajab.
besok ini wasiat dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas mengatakan di tanggal 27 Rajab di pagi hari membaca surat Al-Isra. Surat full ya, bukan ayat pertama itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailah. Enggak, surat full, surat Isra di pagi hari tanggal 27 Rajab ya besok ini. Itu dari siapa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Yang kedua, membaca sholawat at-tajiyah. Sholawatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak yang punya Khulasah Madad, punya Habib Umar? Tidak ada. Nanti tak share di Instagram saya, wis. Dari situ panjang soalnya, tak sebutnya kesel. Kalau yang punya Khulasah Madad ada di zikir malam Jumat. Sholawat at-tajiyah, bisa dicek coba. Sholawat at-tajiyah. Itu punya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dibaca 50 kali. Memang panjang. Jadi mau dapat derajatnya tinggi harus capek. 50 kali dibaca. Bahkan kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih. Ada lagi yang nomor 3, tapi ini angel. Kayak kita orang ini angel. Angel. Sholawat dalam sighah apapun. Karena ini banyak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebanyak berapa? 1111. Langsung yo sewu. Bisa dicicil, bisa. Setiap habis sholat berapa? Dicicil gitu. Waktu nyetir, pulang ke rumah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat dalam sighah apapun. Apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus memperbanyak istighfar juga, memperbanyak sholawat. Memperbanyak istighfar karena ini adalah bulannya Allah. Kayak diperbanyak istighfar. Tapi habis ini sudah selesai. Bulan apa? Bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Diperbanyak sholawat karena bulannya Nabi. Diperbanyak sholawat. Tapi bukan berarti di bulan lain tidak sholawatan. Tidak. Kadang gitu. Nanti istighfarnya pas bulan Rajab. Maksudnya bulan Rajab diperbanyak. Nanti sholawatannya bulan Sya'ban. Allah. Jadi yang Putri ada yang mau tanya? Ya silakan. Udah dicek sholat tajiyah? Ada? Ada, nah itu. Itu dari, bentar tambahan, itu dari sholawat at-tajiyah. Itu kan ada faya ayyuhal mushtaquna linuri jamalih sallu alaihi wasallimu taslima. Sampai situ aja. Jadi setelahnya tidak dibaca. Jadi dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, dari awal itu sampai faya ayyuhal mushtaquna linuri jamalih sallu alaihi wasallimu taslima. Habis itu ulangi lagi sebanyak 50 kali atau lebih. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini saya izin bertanya, berhubung masih awam ilmu pengetahuan agama saya, jadi mau izin tanya, sebelum terjadinya Isra Mi'raj, apakah Allah Subhanahu wa taala ada menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa di malam itu akan terjadi Isra Mi'raj, dan ketika Isra Mi'raj Nabi kan ditemani oleh malaikat Jibril. Bisa apa? Malaikat Jibril. Dibarengi. Ya, ditemani. Hah? Ditemani, dibarengi. Ya, ditemani ya. Ya. Setelah terjadinya Isra Mi'raj, apakah ada sampaian terakhir dari malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad? Maksudnya ada tugas lagi? Iya. Kiranya seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ini, Masya Terima Allah. kasih. Ayo, sebelum terjadi Isra Mi'raj, apakah sudah dikasih tahu? Nah, cara ngasih taunya Allah itu kayak ada tanda-tanda. Dari meninggalnya Sayyidah Khadijah, meninggal pamannya Nabi. Sedih kan Nabi? Ditimpa musibah yang luar biasa. Ditegur sama Allah di surat An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Lah orang Arab itu kalau sudah dikasih tahu sabar itu pasti tahu, karena sabar itu pasti buahnya manis. Dari kesabaran itu pasti buahnya manis. Kita minum obat. Ketika kita bisa sabar dengan pahitnya obat, kita akan mendapatkan manisnya kesembuhan. Nah, ketika sudah dikasih tahu sabar, pasti bakal ada
kemudahan setelahnya. Itu kan berarti sudah dikasih tanda-tanda. Langsung di malam Isra Mi'raj, di malam 27 Rajab, malaikat Jibril datang menjemput Nabi SAW, diajak naik buruk dan lain sebagainya. Terus apakah ada pesan terakhir? Maksudnya malaikat Jibril ngomong apa? Itu malaikat Jibril itu kan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Lah sekarang ngapain malaikat Jibril? Setelah meninggalnya Nabi kan sudah ada wahyu kan? Apa nganggur gitu? Enggak. Bahkan sampai sekarang itu masih ada tugas. Apa tugasnya? Ada di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum tanazzalul malaikatu warruh. Yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril. Turun malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh sih apa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setiap malam Lailatul Qadar itu turun. Itu tugasnya malaikat Jibril. Jadi setiap malam Lailatul Qadar turun bawa berkah. Tapi memang sebenarnya setelah Isra Mi'raj itu ya masih ada wahyu-wahyu, itu masih ada. Ke Nabi turun ayat dan lain sebagainya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah setelah meninggalnya Nabi kan sudah ada lagi wahyu, adanya wahyu orang sini. Tidak ada lagi wahyu yang dibawa sama malaikat Jibril. Nah, ada tugasnya apa? Itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril. Mungkin untuk sesi tanya jawab malam ini dicukupkan. Alhamdulillah sesi tanya jawab pada kajian malam ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua. Izin memberikan sebuah kata pepatah, ungdur mangkola waladang dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita agar melihat apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Jika yang disampaikan itu baik dan benar, tidak alasan bagi kita untuk menolaknya. Begitulah pesan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Apalagi yang menyampaikan adalah Al-Mukarram Ustadz Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahar. Semoga apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat bagi kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam malam, selanjutnya pembacaan doa penutup kajian malam ini oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah ada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati qdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati. فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, demikianlah kajian pada malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam menjelang dini hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Maulana Abdillah selaku MC kajian malam ini pamit undur diri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung hati kalian. Jika merasa tersinggung saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.